Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa syifaan min kulli da'. Dadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah mu'alif hadal kitab Baida jamil masyayih yang salukan wa ya Allah maqabilan lima bibarakatihin wa ila jami hadil kubri wa ila jami alikur hadil jamah wa ila jami alikur Allah zina yukbaru nafi makhtariki kofok wa sallallahu alaihi wa sallam wa tatin lima aliki wa mutana salam sallallahu alaihi wa Alhamdulillah riunya jasa biar bikin hasil Alhamdulillah Allahumma firlahum warhamhum wa'afihum wa'afu anhum waj'al qabrahum zadatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mutratan min hibari nuran. Sallana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngazawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama. Man narise jelma talaba anu neangan man al ilma kana ilmu. Liyufakhira karena rek kumagungan man bihi ku ilmu. Agulama ka para ulama auliyu Maria ataupun rek maduan mandihi kusabab itu ilmu asupaha ka pirang-pirang jelema bawa auliya suripa atawa rek mengkol ke mandihi kusabu itu ilmu wujuhanas kana pirang-pirang wajahna manusia ilaihi kaman adhola mangka ngasupkeun hukaman sallallahu Gusti Allah al-maro kana qala nyarios Abu Yazid al-Bustami rahimallah amil tu migawe kaula fil mujahadah dina mujahadah merangan hawa nafsu salastina dina 30 apa nesanakan kaula pamawajatu turite mangian kaula sayan kana hiji perkara asada leuwih banget alaya kaula minal ilmi tinimbang dina urusan ilmu wa khatarihi jeung dina khawatiranana itu ilmu wayaka jeung kahade anjeun kudu sieun anjeun ayu zayyina kana yen mapaisan laka kanjeun sa setan setan wayakulu ke ngomong setan laka kanjeun cek setan ieu ida kana di mana bukti kalakuan eta qad warodanya tadatan naon hadal khotor ieu pika pawureun al adimu anu pohara gede nakil ilmi dina urusan ilmu nislah patarkuhu ari ninggalkeunana itu ilmu ari ninggalkeunana tolak ilmu eta teh cenah aula leuwih utama nislah ulama sana aduh bala tadunana mangka ulah nyangka temenan anjeun dalika kana itu tarkuhu aula Lakwa durbianya tadi diriwayatkan an Rasulullah kata bagi kangjeng Rasulullah SAW anu sana Rasul eta pola ngabarin Rasul. Kutli itu diberi ningali kaula Lailatul Mi'raj dina peutingan di Mi'rajkeun ala nari kana neraka. Aju baroe itu ningali kaula aksaru ahliha kan pangloba-loba ahlina narakana. Al-fuqara ka pirang-pirang anu palalakir. Maruca para sahabat ya Rasulullah wa utusan Allah minal mali apakah fakir tina harta qala ngadawu Rasulullah lain bal minal ilmi balik ta fakir tina ilmu paman lam yata'al wa paman la yata'allam kata Rasul sawai jelema nu teu belajar man al ilma kana ilmu la yata'ata maka moal gampang lahu kaitu manaun ahkamul ibadah pirang-pirang hukum ibadah lamun dina sarahma ihkam naun ihkamul ibadah ngukuhkeun ibadah wal qiyam jeung ngalaksanakeun bihuquqiha kana pirang-pirang hakna itu ibadah kama sacarakeun katerangan yang bagian penting itu walau anak rojulan jeung lamun teh masanya na hiji lalaki ngandai-andai abada ibadah rajul Allah kalau subhanahu maksudnya Allah ibadatan malaikat samawati kalawan sapertikeun ibadahna pirang-pirang malaikat langit tapi begeri ilmin kalawan teu make ilmu kana mangka bukti tu rajul eta minal khosirin tetap dina sarana jelema anu rugi kulantaran kitu pasamir mangka kudu singkil anjeun
Pitolabil ilmi dina nyupri ilmu hujan sayutik Korea bil basi kun naliti naluntik mendalami watal kini jeung ku ngawurukeun watadrisi jeung ngaderes wazdinabil kasal jeung ngajauhan ngedul malas ku hujan tiris wal malal bosen wal malal jeung bosen jauhan waila talamun mante singkil tetasmir pa anta mangkari anjeun eta pi hotorid dolar aya dina pikapaweun sasar hirup wal yadu jeung ari nyungkeun pangraksa eta billah ka Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka rutinan pengajian tiap malam Kamis. Walaupun cuaca seperti ini, tapi ya kalau emang Allah menghendaki dan di kita ada usaha, keinginan yang kuat, kalau emang udah cinta, apapun rintangan itu tidak menjadikan hambatan, akan datang. Ya mudah-mudahan dengan datangnya ini kita itu sebagai pilihan Allah. Amin. Ketika kita menjadikan pilihan Allah, berarti Allah menghendaki kita dijadikan orang yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan kumpulan kita ini bukan sekedar kumpulan di dunia, akan tetapi ya nyampe kepada perkumpulan nanti di akhirat dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan pada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, ya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita mengkaji satu hadis Rasul, kata Rasul, man tolabal ilma liyufahiro bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu nar. Sahawai jelema nu nyupri ilmu dengan tujuan rek bangga diri dengan ilmu, rek kumagungan bahasa Sunda, al ulama terhadap para ulama. Nah nanti saya mendok pesantren nih, saya gali ilmu pondok-pondok pesantren. Berapa pan tuh? 12 pan. Saya udahlah, saya habisin tuh, saya belajar nanti. Kalau emang saya udah tamat, nanti tuh para ustadz yang di kampung, para kiai di kampung, nah debat dengan saya dah. Oh, debat dah mas saya. Nanti saya yang ngalahin, sama saya nanti kalah. Aliyu Maria bihi supah, ataupun tujuan cari ilmu itu ya untuk mendebat, berpadu dengan ilmu tersebut kepada orang-orang yang bodoh. Nanti kalau saya habis nyantren, saya habis ngaji nih, orang-orang bodoh kayak gini nih, wah, udah nah. Auliyasrifa bihi wujuhan nas, ataupun tujuan dengan ilmu itu supaya para tokoh, para manusia, para tokoh terkemuka agama itu ya manut, gitu kan bahasa, manut, nurut, menghadap, takdim terhadap saya nih nanti. Kalau saya habis
nyantren, habis belajar. Kalau emang ada orang tujuan cari ilmu seperti itu untuk apa, ria untuk tinggi di hadapan para ulama, untuk debat kepada para ulama, untuk mengalahkan orang-orang yang bodoh, ataupun untuk supaya dengan ilmu tersebut itu sebuah manusia itu menghadap, manut, takdim dan sebagainya, maka adkhalahullahu naro, Allah akan masukkan orang tersebut kepada neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita tujuan cari ilmu seperti itu. Tapi kan kita tujuan cari ilmu itu untuk apa? Ya, untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan, melepas daripada kewajiban. Tujuannya untuk beramal ibadah terhadap Allah, karena ibadah tanpa ilmu kasajar bila tamar, bagaikan pohon tak berbuah. Masya Allah. Jangan kita cari ilmu tujuan seperti itu, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, adkhalahullahu naro, maka Allah akan masukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keilmuan, maka dengan ilmu itu bisa mengantarkan kita ke ridhonya Allah. Dengan ilmu itu bisa juga mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti kalau kayak gitu tergantung kepada niat. Masya Allah. Karena yang orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya, ya, yang benar-benar ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang berilmu yang benar, fa inna a'laman nas billah asyaduhum khasyah. Sesungguhnya yang lebih tahu di antara manusia, yang paling alim di antara manusia terhadap Allah, asyaduhum khasyatan, maka paling hebat rasa takutnya dengan siapa? Allah. Bukan sombong, bukan ilmu menjadikan satu alat untuk apa, narik-narik orang, untuk banyak pengikut, untuk dihormati orang, untuk mengalahkan orang lain, apalagi menindas orang lain, menganggap kecil terhadap orang lain. Enggak boleh. Justru paina a'laman nas billah asyaduhum khasyah. Yang paling a'lam, yang paling tahu tentang ilmu di antara manusia, itu yang paling tahu terhadap Allah, asyaduhum khasyah. Ya. Yang paling banget, yang paling hebat khasyatan, rasa takutnya dengan Allah. Wa aktsaruhum ibadatan, yang paling banyak ibadahnya. Jadi tambah ilmu itu tambah banyak ibadah. Itu tanda-tanda ilmu nafi'. Kadang-kadang orang banyak ilmu tapi ibadahnya dilihat kayak orang biasa aja. Oh, berarti tanda ilmu itu enggak manfaat. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi banyak kok ilmu yang melaknat, gitu kan? Banyak ilmu yang melaknat. Kaburomatan antakulu mala taf'alu. Ya, masalah. Jangan sampai kita sampai ke situ. Tapi aktsaruhum ibadatan, wa asanuhum billahi ta'ala, billahi subhanahu wa ta'ala nasihatan. Dan yang paling bagus di antara manusia di jalan agamanya Allah, nasihatnya. Ya, nasihatnya, iradatul khairil ibad, bermaksud bagus kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Itulah orang-orang yang berilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yahshallaha min ibadihil ulama.
hanya para ulama lah yang mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi kita mengatakan ana a'rafukum billah wa asaddukum lillah khasyah. Itu Rasul. Ya. Ana a'rafukum billah, saya yang paling makrifat kepada Allah. Wa asaddukum lillah khasyah, dan yang paling dahsyat saya rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahwal af'al ini akan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita enggak macam-macam dalam keseharian, akan selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Kenapa? Takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Ma yasuruni an laumutu tiflan." Tidaklah membanggakanku laumutu tiflan, andai kata aku dimatikan ketika aku waktu kecil, sehingga aku dimasukkan ke surga karena aku tidak mempunyai dosa. Wa udkhiltul jannah, aku dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena aku dimatikan dalam keadaan kecil. Walam akbar, dan aku tidak dewasa, tidak mengalami dewasa, sehingga aku tidak mengalami tahu tentang Tuhanku. Sehingga aku tidak tahu tentang Tuhan, karena aku udah mati ke semacam kecil, saya langsung dimasukkan ke surga. Itu tidak membahagiakan. Kenapa? Justru aku ingin masuk surga karena, bukan, aku tahu tentang Tuhanku, dan aku tahu tentang larangan-larangan Tuhanku, dan aku tahu tentang perintah-perintah Tuhanku, dan aku selalu melaksanakan perintahnya, sehingga aku mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak akan tahu tentang Allah, tidak akan tahu tentang kewajiban-kewajiban terhadap Allah, tidak akan tahu tentang larangan-larangan Allah kalaulah tidak mencari ilmu. Ini ilmu. Masya Allah. Maka wa'lam anna khatra anal khatra adim. Ketahuilah bahwa kekhawatiran tentang ilmu itu adimun, sangat besar. Ya tergantung kita, yang kalau memang kita dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kita bisa melaksanakannya, bisa menggunakannya, ya mengantarkan kepada ridho. Akan tetapi kalau kita dititipin ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu tidak dipakai untuk ibadah. Bahkan tadi tujuan ilmu yang tadi umpama justru bukan mengantarkan ke surganya Allah, akan tetapi adkhalahun naro, Allah akan masukkan ke mana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah. Maka kita carilah ilmu dengan ikhlas. Ikhlas. Jangan ada dorongan-dorongan yang lain. Tapi kita itu tujuan mencari ilmu itu adalah untuk melepas daripada kewajiban kita. Karena ini diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai ada tujuan-tujuan yang lain. Masya Allah. Wa'lam anna khatarul anal khatara azimun faman talabal ilma liyasrifa bihi wujuhan nas. Barang siapa mencari ilmu dengan tujuan supaya
manusia itu semuanya menghadap terhadap kita. Ya. Wayu zalisa bihil umaro, dengan tujuan ilmu itu supaya bisa duduk dengan para pemerintah. Ya, aku dengan pemerintah, nanti kalau saya udah mau berilmu, nanti pemerintah itu manggil saya duduk bersama di situ dan saya dikasih apa, dikasih, oh masyaallah. Wayu bahia bihin nudaro, wayu bahia bihin nudaro, nudoro. Ya. Dan kita itu akan merasa bangga diri dengan ilmu, dengan orang-orang yang sejajar dengan kita. Wayatasayyada bihil qutam, dengan ilmu tersebut akan mencari harta benda dunia. Tujuannya jangan sampai seperti itu. Maka patijaratuhu bairatun, perdagangan kita itu rusak. Perdagangan kita itu rusak dalam artian tasarruf ilmu kita, penggunaan ilmu kita, bairatun itu adalah rusak. La khaira fiha, tidak ada kebagusan. Kalau emang tidak seperti itu. Kan banyak sekarang ulama tadinya enggak kenal para pemerintah, enggak pernah kenal pejabat, gitu kan? Enggak pernah kenal pejabat. Tapi dengan berjalannya waktu ada pejabat masuk, ngobrol dengan baik-baik, akhirnya, oke, butuh apa ya? Mimitin atau kawas gitu tak? Butuh apa tak? Oh iya, jangan ngerepotin Pak. Tadi jangan ngerepotin. Oh enggak, kayaknya ini pembangunan lagi ini ya. Waduh, itu awalnya tuh. Awal. Akhirnya kedekatan, akhirnya, diangkatlah jadi apa? Diangkat. Kalau perlu mobil dimobilisasi mobil. Masya Allah. Mulai pelong ya kan, jauh dari au. Masya Allah. Itu awal-awalnya seperti itu. Maka patijaratu bahiratu. Kalau emang seperti itu tujuannya, penggunaan dalam ilmu, tujuan dengan mempunyai ilmu supaya bisa ngerekrut pemerintah, supaya bisa duduk bareng dengan kepemerintahan, bahkan bisa menjabat di mana, di kepemerintahan, narik harta apa ke pemerintahan. Masya Allah tabarakallah. Kalau memang tujuan seperti itu, bairatun, rugi, rusak, la khaira fiha, tidak ada kebagusan. Masya Allah, rugi, akan rugi. Maka di sini kata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, amiltu bil mujahadah, saya mencoba mujahadah, merangan hawa nafsu, salasina sanatan, dalam waktu 30 tahun mujahadah. Tapi pama wajadtu syai'an asyadda alaya minal ilmi, saya tidak menemukan sesuatu yang sangat payah terhadap saya minal ilmi daripada mujahadah dalam ilmu. Emang dorongannya seperti itu, hawanya seperti eta. Lamun ilmu itu bisa mawanya, etalah silakan. Ya. Kuhayang kapaja, kuhayang diangkatlah, kuhayang kasohor, hawana hayang bae debat, hayang bae ngelehkeun batur, hayang disebut pang bisa. Manalah kurang, mana mas saya dah, sini. Waduh, sombong amat ya. Wah. Kata beliau, pama wajadtu syai'an asada ala yaminal ilmi wa khotorihi. Tidak, saya tidak menemukan sesuatu yang sangat payah terhadap minal ilmi daripada ilmu wa khotorihi, dan apa namanya, kekhawatiran, kehadiran dalam ilmu. Maka wa iyyaka, harus takut, wa iyyaka kahade anjir, ayu zayyina laka syaitan,
Setan itu sangat indah penggodanya. Sangat canggih setan itu. Sangat elok setan itu. Ya. Dengan kata-kata halus, dengan kata-kata Masya Allah menggiurkan. Setan sehingga mengatakan terhadap kita, idza kana qad warada hadal khatar, andai kata datang terhadap kamu ya kekhawatiran tadi dalam ilmu, dalam mencari ilmu, dalam memegang ilmu, lah patarkuhu aula, udahlah tinggalin, karena meninggalkan ilmu itu lebih utama daripada kamu seperti itu, udah tinggalin aja. Hati-hati, ada bisikan-bisikan seperti itu. Atau ngaji kayak itu, nah itu ngaji karena itu bisa mawa, nah urang mah, itu setan tuh, halus kan. Oke, atuh lamun urang ngarti aja tadi amalkan, lain menangganya, malah nah ilmu teh, mata kurang malah kajen lah jing gue deh, eta setan dah. Biar napa omanya. Salah, udah kamu aja tuh, ya ada sana. Saya udah cukup lah kayak gini juga udah, Masya Allah. Terus daripada menobor saya masaknya oke guys. Setan kan bungkelukan itu. Aduh, Masya Allah. Itu setan seperti itu. Itu hati-hati katanya, itu kata-kata setan seperti itu. Halus. Ya. Masya Allah. Kolot bacanya ini lah. Kolotnya di mana? Batarku meninggalkan ilmu awalah itu lebih utama kata setan. Ay afdhalu min talabihi, lebih utama daripada ngaji. Yaudah, karena nggak bisa ngamalin, nanti kalau bisa juga kalau dia nggak diamalin, nganterin kamu ke neraka dah. Setan. Masya Allah. Seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, itu kita tergoda oleh siapa? Oleh setan. Karena setan itu sangat. Ya, kalau yang digodanya Ustadz, mungkin setannya Ustadznya lagi. Kalau yang digodanya ya level kiai, ya kiainya lagi. Kalau levelnya abuya, ya abuyanya lagi. Itulah. Ada seorang ulama, siapa namanya? Barsiso apa sih? Barsiso ya. Itu kan mempunyai murid, bahkan muridnya juga karena keberkahan beliau itu jalan itu bukan di tanah lagi, udah di atas angin. Dengan keberkahan kewalian beliau, karena ibadahnya hebat, sangat hebat ibadahnya, keberkahan ilmunya, keberkahan ibadah, sehingga santrinya kebawa keberkahan. Sehingga dalam cerita itu sampai jalan itu di hawa, di awang-awang, di angin, hebat, gitu kan. Tapi setan bisa menggoda, menyerupakan manusia, menyerupakan kalau emang kiai itu menyerupakan kiai, di situ ibadah tanpa henti, tanpa tidur, tanpa makan. Sementara beliau masih makan masih tidur. Penasaran gimana caranya mau ibadah seperti kamu. Oh, emang tertarik? Iya, saya tertarik. Saya belum sanggup ibadah seperti kamu seperti ini. Ya kalau emang tertarik ya bisa, tapi ada syaratnya. Karena saya ibadah seperti ini ini ada sejarahnya juga. Sejarahnya apa? Saya emang tadinya berdosa. Saya tobat, akhirnya saya ibadah seperti ini. Masya Allah. Oh, kayak gitu. Kalau emang mau seperti saya, ya berdosa dulu. Emang apaan dosanya? Ya udah ngebunuh dah. Wah, tuh nggak mau ngebunuh mah, karena ngebunuh itu dosanya besar. Gede, nggak mau. Kalau nggak mau membunuh zina aja. Woi, nggak boleh, zina itu haram, dilarang, dosa besar. Kalau nggak mau zina, ya rampok dulu dah. Nah, maling dulu dah. Nggak mau. Oh, ya udah, kalau nggak mau ya udah. Ada satu tuh agak ringan ini, mah apa tuh ringan? Minum arak. Minum arak. Dipikir-pikir.
Di mana ya yang ada? Saya tahu di situ tuh ada warung, di situ ada yang nungguin, di situ ada perempuan di situ yang dagang. Oh, ya udah. Ya, berangkat. Beli apa? Maksudnya mau beli apa? Pas di situ beli minuman, udah minum di situ karena arak itu menghilangkan apa? Menghilangkan apa? Akhirnya akal gak ada, errornya. Setelah error habis minum arak, ngelihat yang jualannya cewek cantik. Langsung. Akhirnya terjadilah perzinahan. Terjadilah perzinahan. Ketika lagi zina, datang suami. Datang suaminya karena takut dilaporin dan sebagainya, akhirnya dibunuh. Udah berapa tuh? Satu minum arak, dua zina, tilu pembunuh. Udah tiga. Ya akhirnya setan yang tadi turut tuh, wow, diteriakin sehingga menangkap. Ditangkap loh, ngumpulin orang, akhirnya digebukin, akhirnya dibawa ke seorang raja, akhirnya dihukum apa? Salib. Disalib dah. Nah, ketika disalib, ya datanglah yang setan yang tadi sambil bawa air, karena dalam sakaratul maut itu haus. Dalam sakaratul maut itu sangat haus. Sehingga dalam satu keterangan, andai kata dalam sakaratul maut minum air satu lautan, tidak akan hilang rasa haus. Datang minta, oh nggak boleh, nanti kalau kamu nurut kepada kemauan saya, ya dikasih sama saya. Emang apa? Ya udah, kamu sujud terhadap saya. Kamu sujud, gak bisa katanya sujud. Gimana sujud? Udah, kalau nggak bisa sujud kepada saya, kalau dengan isyarat aja, dengan anggukan mata atau anggukan kepala. Akhirnya ngangguk dengan kepala, ngangguk, mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Masal. Akhirnya enggak dikasih, itu kan. Akhirnya mati dalam keadaan apa? Sulh. Enggak membawa iman, enggak membawa Islam. Itu setan tuh. Indah kan ngegodanya itu, tadinya seperti itu. Ya itu ngegoda kiai ya pakai peci. Pakai sorban. Iya. Pakai kiai itu ngobrol agama. Itu, oh kelancaran agama seperti ini, nih bagusnya pakai ini saya bantu pakai ini. Insya Allah berkah, pakai berkah dari mana? Masya Allah, ngegodanya seperti itu. Ya, itulah setan. Maka kata siapa tadi? Abu Yazid. Ya, Abu Yazid. Amil tukil mujahadah salasina sanatan pama wajatu syai'an asada alaya minal ilmi wa khatarihi. Maka wa iyyaka ayuzayyina laka syaitanu fayaqulu laka idza kana qad warada hadal khatarul adim fil ilmi fatarkuhu aula. Cuman pala tadunana dzalika. Nah, Masya Allah. Itulah. Nah, oleh karena itu kita pondasi harus kuat. Keimanan kita harus kuat, keyakinan harus kuat. Cuman tidak akan kuat keimanan, keyakinan kita terhadap Allah kalau tidak dipupuk dengan ilmu. Maka peribadahan apapun itu harus dengan apa? Ilmu. Baik di sholat, baik di zakat, baik di haji, baik di puasa, baik di perdagangan, di pertanian, enggak lepas daripada pengaturan ilmu agama. Jangan sampai kita salah dalam menjalankan aktivitas kita, karena ini tidak ada yang lewat diatur dalam urusan apa?
agama. Ubudiyah, munakaah, muamalah, jinayah itu ada dalam agama. Enggak terlewat dalam Al-Quran, enggak terlewat dalam Al-Hadis. Oleh karena itu kita pentingnya cari ilmu. Kalau tidak berilmu, maka kata Rasulullah SAW, utlitu lailatal mi'raj, aku dikasih lihat di ketika malaman mi'raj ala nari terhadap neraka. Jadi neraka ditingalikeun ka Kanjeng Rasul dina pentingan mi'raj. Kata Rasul, para itu aksaru ahliha, aku lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka al-fuqara, orang-orang fakir. Sehingga sahabat kaget, orang fakir sementara kini rata-rata fakir nih. Masya Allah. Sehingga bertanya ke Rasul, bertanya sahabat, ya Rasulullah, minal mali, apakah fakir dari harta? Karena ini kebanyakan fakir daripada harta. Masa kata Rasul, la, bukan fakir daripada harta, bal minal ilmu, akan tetapi yang fakir daripada ilmu. Masya Allah. Paman la yata'allamul ilma, barang siapa tidak belajar ilmu, la yata'ata lahu ahkamul ibadah, maka tidak akan ada kegampangan baginya hukum-hukum untuk melaksanakan ibadah. Tidak gampang menetapkan satu hukum, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini halal, ini haram, ini boleh, ini jangan. Gitu kan? Tidak gampang. Itu harus dengan apanya? Ilmunya. Ya. Maka orang yang tidak belajar ilmu kadang-kadang mau melaksanakan sesuatu itu kayak apa ya? Bingung dia. Bingung, ini boleh ya enggak, ini wajib atau enggak, gitu kan? Kadang-kadang kita juga ya di sholat aja gitu, di sholat bingung kita menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh. Kadang-kadang, kenapa itu? Karena keteledoran kita dari semenjak kecil tidak memperdalami urusan ilmu dalam sholat. Kadang-kadang kita, bukan nyangka, tapi kadang-kadang, masalah. Paman la yata'allamal ilma la yata'ata lahu ahkamul ibadah wal qiyam bihuquqiha, dan melaksanakan kepada hak-haknya ibadah. Banyak sekarang ibadah yang menggunakan harta, fisik dan sebagainya, ibadah haji. Kadang-kadang orang naik haji ke situ, apa di situ? Karena ketidaktahuan. Masya Allah. Ya, karena ketidaktahuan. Sehingga dianggapnya ya peribadahan di situ cuma melihat Ka'bah, cuma jalan-jalan dan sebagainya. Enggak tahu tata cara praktek ibadah haji yang benar. Kadang-kadang makanya kita perlu bimbingan, ada mutawif dan sebagainya. Dan sebelumnya kita haji dulu. Kalau mau umroh kita haji bab umroh, kalau mau haji kita haji bab haji, gitu kan? Kalau kita mau berdagang, ada di situ bab tijarah, dihaji dulu. Jangan sampai perdagangan kita salah aturan, menyalahi daripada aturan yang lagi atur, dan dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah ditakutkan kita ketika berdagang ternyata hasil dagang itu udah sampai nisab, tidak dikeluarin apanya? Zakatnya. Karena ketidaktahuan, sehingga merasakan bahwa ini adalah milik saya, ini adalah anugerah Tuhan, semuanya ini, tidak ada hak orang lain, yang pada di situ ada hak orang lain. Kenapa? Ketidaktahuan. Kadang-kadang dikasih tahu juga. Iya. Gak. Masya Allah. Tapi kalau memang orang udah kokoh keilmuan dari dasar, Masya Allah, dari ilmu perdagangan dan kewajiban dan sebagainya, karena udah tahu, ketika nyampe
keurusan yang tadi itu yang dinamakan nisab dengan lapang hati dan tidak akan merasa rugi. Justru itu adalah sesuatu kewajiban, tatkala dikeluarkan juga menjadi kebanggaan, bukan merasa rugi, akan tetapi merasa keuntungan. Kalau ke sekarang kan merasanya rasa rugi. Iya, rata-rata itu. Enak dia mah, setiap saya ngeluarin zakat saya yang ngasih tuh dia. Enak tuh dia. Masya Allah, punya pikiran seperti istiqadah. Ya, karena kita untuk melaksanakan kewajiban, karena zakat hubungannya dengan manusia lagi, ya kita harus berterima kasih dong. Ada yang mau nerima, sehingga bebas kita daripada kewajiban kita. Seharusnya kita itu berterima kasih, bukan mengharapkan terima kasih. Justru kalau kita mah mengharapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Orang diem aja dikasih sama saya tuh diem aja, ngomong-ngomong hatur nuhun kek. Gitu kan. Masya Allah. Justru yang hatur nuhun, yang terima kasih kita. Karena masih ada yang menerima zakat. Nanti di akhir zaman kita gak laku, mau sodako sampai dipikul-pikul emas, berlian, uang dan sebagainya, ngeliling setiap kampung. Mau ada yang nerima. Nanti di akhir zaman gak ada. Kalau kemarin memang butuh. Sekarang mau ditambahin di sini banyak. Tambahin aja tuh. Kalau sekarang masih laku proposal. Masih jauh ya kiamat. Masih jauh. Perasaan jauh aja. Masih jauh aja udah. Masih jauh yang digambar. Makanya harus dengan ilmu. Nah, maka walau anna rajulan, andai kata, mengandai-andai, kalaulah ada seorang lelaki abadallaha, beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ibadata malaikati samawati, seperti ibadahnya malaikat-malaikat yang ada di langit ketika disuruh sujud sampai akhir kiamat. Disuruh tasbih aja, disuruh ruku aja. Gak ada yang maksiat terhadap Allah, gak ada yang pun daripada perintah Allah. Seperti ibadah malaikat, hebat kepengkuhannya, kekokohannya dalam keyakinan. Tapi bigeri ilmi, ibadahnya dengan tidak memakai ilmu. Karena minal khosirin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi. Capek, dia gadar. Orang anak hasilnya tidak akan hasil. Masya Allah, tidak akan hasil. Nah, oleh karena itu pasamir, sing-singkan lengan baju, persiapkan jiwa, ya, pitolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Jangan lebay, hujan dikit gak ngan. Ada siaran bola, kan kita mau bola menjadi penghalang. Persiapkan diri, harus siap diri. Pitolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Bilbasi, dengan membahas, ya, politik, bilbasi itu mendalami, udah didalami, watalkin, ya udah diajari, ya, watadis, didars, dibaca, wastani bil kasla, jauhi rasa apa? Malas. Jangan malas mencari ini, malasnya nih. Masya Allah, malas. Enggak dulu lah, kenapa? Gak enak badan. Masalah. Enggak dulu, kenapa? Ini masih sibuk kerja. Masya Allah. Ya, di dunia seperti itu. Di dunia seperti itu. Sekarang enggak merasa menyesal, enggak merasa meninggalkan ngaji beberapa kali, enggak nyesal, enggak, sekarang enggak, ya, enggak. Tapi kalau nanti udah di akhirat, ketika diperlihatkan pahala daripada ngaji, pahala daripada melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian,
kenapa saya dulu bahkan cari-cari alasan. Kayaknya saya pingin lagi ke dunia, pingin ngaji. Masih ada ya ustadznya gitu. Masya Allah, ternyata di pahala ngaji, Masya Allah. Makanya wajtani bil kasla wal malal, jauhi rasa bosan mencari apa? Ilmu. Jangan bosan kita, jangan pemalas, jangan bosan. Ya tidak dikatakan ahli ilmu seseorang kalaulah dalam belajar satu bab, satu ilmu, satu kalimah kalau merasa bosan. Itu tidak dikatakan ahli ilmu. Tidak dikatakan ahli ilmu. Kadang-kadang kita belajar ilmu fikih tentang sholat, udah satu balik, udah satu kali, mau diulangi, udah tahun kemarin juga itu mata. Sama aja. Itu bukan ahli ilmu tuh. Walaupun berpuluh-puluh kali kita itu harus merasa kayaknya baru. Seperti itu. Kenapa? Karena di situ banyak faidah-faidah, banyak kemanfaatan, ya, dalam mencari ilmu tersebut. Masalah kadang-kadang kita emang udah tahu, mendengar dan sebagainya, akan tetapi pengamalan sampai di mana? Barangkali dengan pengajian yang kesekian kalinya, justru di situ ada taufik. Kadang-kadang kita mau menganggap, nah ini mah udah biasa, udah dibahas kemarin, bosan, wal malas, masya Allah. Wailah, dan andai kata tidak mempersiapkan diri, fa anta fi khotorid dolal, maka kamu ada dalam kekhawatiran kesasatan. Kesesatan. Dolal, sesat. Iya. Makanya kita awalnya billahi azza wa jalla, kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala diraksa daripada hal-hal yang tadi dibicarakan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya nih untuk kita semua. Jadi daripada kita libur, tadinya walaupun satu orang tetap saya ngaji. Tetap ngaji. Tapi alhamdulillah ini pada datang ya. Tapi walaupun gak semua gitu. Ya tetap dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa fil awwalin wal akhirin wa sallim ala rasulillah rasulillah ya Allah. Syukran tajabina muhajjati mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukran ya rabbi jalal karim alaihi sultani. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim nabiyina syadikina syadil wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa bi alima sallallahu alaihi wa sallam wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.